FIFA Series baru saja mengumumkan daftar negara peserta dan tiba-tiba seluruh Asia Tenggara panas. Bukan karena Italia, bukan karena Kazakhstan, bukan karena Suriname, tapi karena satu nama yang hampir tidak ada dalam radar publik, Filipina. Begitu nama itu muncul sebagai bagian dari grup D bersama Italia, reaksi paling keras justru datang dari Malaysia. Fans dan bahkan FAM langsung mempertanyakan, kenapa bukan kami? Apa indikator yang tidak kami penuhi? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya jauh lebih kompleks dari sekedar siapa yang punya liga terbaik atau siapa yang punya stadion paling megah. FIFA Series hari ini bukan lagi pertandingan persahabatan biasa. Ini bukan event di mana federasi tinggal kirim surat, bayar biaya, dan otomatis dapat slot. FIFA menjadikan ajang ini sebagai alat evaluasi negara. Mereka ingin tahu siapa yang bisa jadi partner jangka panjang. Mereka ingin melihat federasi mana yang stabil, negara mana yang konsisten, dan siapa yang bisa dipercaya menggelar event tanpa drama. Jadi FIFA tidak melihat dari kacamata supporter yang menilai dari euforia stadion atau besarnya basis fans. FIFA melihat dari sudut pandang organisasi global yang harus memastikan semua event berjalan rapi. Di kacamata itulah Filipina terlihat jauh lebih cocok. Mereka sedang membangun dari bawah secara sistematis. Federasi mereka menjalankan restrukturasi besar, memperbaiki struktur usia muda, memperbarui fasilitas latihan, mengatur ulang program federasi, memperkuat hubungan administrasi dengan AFC, dan memperbaiki laporan internal yang selama ini dinilai kurang. Mereka bergerak tanpa banyak sorotan, mereka tidak sedang ribut dengan publik, tidak sedang dikejar kritik, tidak sedang dikoyak drama internal. Mereka tenang, stabil, dan berproses dalam jalur yang jelas. Hal-hal itu, meski tidak terlihat glamor, sangat diperhatikan FIFA. Sebaliknya, Malaysia berada di situasi yang rumit. Secara sepak bola murni, Malaysia tumbuh. Fanbase-nya besar, atmosfer stadion hidup, kualitas liga meningkat, dan ketertarikan publik tinggi. Tapi FIFA tidak hanya menilai hal itu. Mereka melihat catatan-catatan lama, polemik rumput Bukit Jalil yang bertahun-tahun tidak selesai, stadion yang kerap dipakai untuk event non-sepak bola sehingga tidak optimal, jadwal liga yang sering tumpang tindih, keputusan federasi yang beberapa kali berubah menyesuaikan tekanan publik, dan isu naturalisasi yang terus menjadi bahan perdebatan nasional. Bagi FIFA, tanda-tanda seperti itu menunjukkan negara yang belum stabil secara manajemen. Apalagi grup D bukan grup sembarangan, Italia ada di dalamnya. Brand sebesar Italia tidak boleh dipasangkan dengan negara yang berpotensi memberikan masalah logistik atau kontroversi internal. Untuk grup seperti itu, FIFA mencari negara yang paling aman, paling tenang, dan paling minim resiko. Dan dalam hal ini, Filipina masuk ke kotak centang itu satu persatu. Masuknya Filipina ke grup ini membawa efek domino besar. Media Eropa otomatis akan menyorot. Portal berita internasional, terutama yang berbahasa Inggris, akan membahas Filipina, sesuatu yang jarang terjadi. Valuasi pemain domestik akan naik, liga mereka akan lebih diperhatikan scout luar. Federasi mereka bisa menunjukkan bahwa restrukturisasi mereka nyata hasilnya. Bahkan jika Filipina kalah di lapangan, mereka sudah menang secara branding dan percepatan perkembangan sepak bola nasional. Malaysia kehilangan kesempatan itu, dan ini bukan sekedar soal tidak dipilih. Ini adalah cermin besar yang diberikan FIFA kepada Malaysia bahwa potensi saja tidak cukup. Malaysia punya semua bahan untuk jadi negara kuat sepak bola Asia Tenggara, tetapi selama fondasi administrasi dan konsistensi federasi belum diperbaiki, FIFA tidak akan mengambil resiko menempatkan mereka dalam grup besar semacam ini. Ketika FAM bertanya, indikator apa yang tidak kami penuhi? FIFA tidak perlu menjawab secara langsung. FIFA jarang menyampaikan kritik secara terbuka kepada federasi, tapi sinyalnya terlihat jelas. Mereka ingin negara yang stabil dalam jangka panjang, bukan negara yang hanya terlihat siap di permukaan. Mereka ingin federasi yang konsisten, bukan federasi yang berubah haluan dengan tergantung tekanan publik. Mereka ingin negara yang tidak membawa drama eksternal ke acara internasional. Filipina dipilih bukan karena mereka kuat di lapangan. Mereka dipilih karena mereka terlihat matang secara organisasi. Stabilitas mereka menjadi nilai yang lebih penting daripada prestasi. Malaysia tidak dipilih bukan karena mereka buruk, tapi karena mereka belum tuntas membenahi fondasi. Masalah-masalah lama masih muncul di radar FIFA. Dan selama masalah itu masih ada, selama Malaysia masih terlihat zigzag dalam pengelolaan sepak bola, FIFA akan lebih memilih negara yang bergerak pelan, tapi pasti, dibanding negara yang besar tapi penuh ketidakkonsistenan. Keputusan ini adalah pengingat bahwa sepak bola modern bukan hanya soal sejarah atau besarnya fanbase. Ini soal kepercayaan, manajemen, dan arah jangka panjang. Filipina yang terlihat kecil mendapatkan panggung besar karena mereka memberi sinyal stabilitas. Malaysia yang terlihat lebih matang justru tersisih karena tidak memberikan keyakinan itu. Dan sampai Malaysia memperbaiki ini secara menyeluruh, namun mereka akan terus berada di luar daftar event-event besar seperti FIFA Series, walaupun mereka merasa pantas berada di dalamnya.